Auguste Rodin lahir pada tahun 1840 di Paris, Prancis. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang jauh dari dunia seni elit. Ayahnya bekerja sebagai pegawai biasa, sehingga kehidupan Rodin tidak mewah, tetapi cukup untuk bertahan. Sejak kecil, Rodin sudah memiliki ketertarikan kuat pada gambar dan bentuk. Ia sering mengamati wajah orang, ekspresi tubuh, dan detail kecil di sekitarnya. Ia bukan anak yang menonjol di sekolah akademis, tetapi sangat fokus ketika berhadapan dengan gambar dan sketsa. Dunia visual menjadi tempat ia merasa paling hidup. Ketika remaja, Rodin mulai bermimpi menjadi seniman besar di Paris. Ia merasa bahwa seni adalah satu-satunya jalan hidup yang membuatnya benar-benar mengerti dunia. Dengan penuh semangat, ia mencoba masuk ke École des Sports, sekolah seni paling bergengsi di Prancis. Namun kenyataan tidak seindah harapannya. Ia ditolak bukan sekali, tetapi 3 kali berturut-turut. Penolakan itu membuatnya sempat ragu, tetapi juga membentuk mentalnya. Ia mulai menyadari bahwa jalan seni tidak selalu melalui pintu yang resmi. Karena tidak diterima di akademi, Rodin harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Ia bekerja sebagai dekorator bangunan, mengukir ornamen pada dinding, pintu, dan bangunan kota Paris. Ia juga menjadi asisten pematung lain yang sudah lebih dulu dikenal. Pekerjaan ini melelahkan, tetapi justru menjadi sekolah nyata bagi Rodin. Ia belajar bagaimana batu dipahat, bagaimana cahaya jatuh pada permukaan, dan bagaimana bentuk manusia bisa dihidupkan melalui tangan. Hari-harinya diisi dengan kerja keras, bukan teori. Tidak seperti banyak seniman akademis, Rodin tidak belajar seni dari kelas formal. Ia belajar dari kesalahan, pengamatan, dan pengalaman langsung. Ia sering memperhatikan tubuh manusia secara detail, bagaimana otot bergerak, bagaimana kulit menegang saat emosi muncul. Dari sini, ia mulai membangun pemahaman bahwa seni bukan sekadar meniru bentuk, tetapi menangkap jiwa dari subjeknya. Pemikiran ini kelak menjadi dasar seluruh karyanya. Pada masa itu, banyak pematung mengikuti gaya klasik yang sangat halus, simetris, dan ideal. Namun Rodin mulai berbeda. Ia justru menyukai bentuk yang terlihat hidup, tidak sempurna, bahkan terkadang kasar. Ia percaya bahwa manusia tidak pernah benar-benar sempurna. Emosi seperti sedih, marah, ragu, dan cinta adalah bagian penting dari keindahan itu sendiri. Maka ia mulai memasukkan semua itu ke dalam karyanya. Gaya Rodin mulai terlihat jelas. Patung-patung yang penuh gerakan, tekstur kasar di beberapa bagian, dan ekspresi yang sangat kuat. Ia tidak lagi mengejar keindahan klasik, tetapi kejujuran emosi. Bagi sebagian orang, ini terlihat aneh. Namun bagi Rodin, justru disitulah letak seni yang sesungguhnya. Sesuatu yang membuat orang merasa, bukan hanya melihat. Pada tahun 1877, ia menciptakan karya The Age of Bronze. Patung ini begitu realistis, hingga banyak orang tidak percaya bahwa itu hasil pahatan tangan. Mereka menuduh Rodin menggunakan cetakan tubuh manusia. Meski tuduhan itu menyakitkan, ia akhirnya terbukti tidak bersalah. Justru kontroversi ini membuat namanya mulai dikenal di dunia seni Eropa. Setelah itu, Rodin mulai mendapatkan lebih banyak pesanan dan kesempatan. Ia bekerja semakin serius dan mendalam. Ia tidak hanya membuat patung, tetapi juga mencoba menangkap pikiran manusia dalam bentuk visual. Ia mulai dikenal sebagai seniman yang berbeda dari yang lain, lebih berani, lebih emosional, dan lebih jujur dalam menampilkan manusia. Puncak karya Rodin ditandai dengan karya-karya monumental seperti The Tinker dan The Gates of Hell. The Tinker menggambarkan seseorang yang tenggelam dalam pikirannya sendiri, penuh beban dan refleksi. Sementara The Gates of Hell adalah karya besar yang menggambarkan penderitaan manusia dalam skala luas, terinspirasi dari karya sastra klasik. Kedua karya ini menunjukkan bahwa Rodin tidak hanya memahat tubuh, tetapi juga pikiran dan jiwa manusia. Seiring waktu, dunia akhirnya mengakui kehebatan Rodin. Ia tidak lagi dianggap sebagai seniman aneh seperti di awal karirnya. Karyanya dipamerkan di berbagai negara dan menjadi inspirasi banyak seniman muda. Ia menjadi simbol perubahan besar dalam dunia seni patung. Dari idealisme klasik menuju ekspresi modern yang lebih bebas. Di akhir hidupnya, Rodin telah mencapai pengakuan yang luas.
Ia hidup dengan karya-karyanya yang terus dihargai di seluruh dunia. Pada tahun 1917, ia meninggal di Prancis. Namun kematiannya tidak mengakhiri pengaruhnya. Karyanya tetap hidup di museum, taman, dan galeri di seluruh dunia. Ia dikenal sebagai seniman yang mengubah cara manusia melihat patung, bahwa seni bukan hanya tentang bentuk, tetapi tentang jiwa yang hidup di dalamnya. Ini dia beberapa karyanya.